Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41. Kita lanjutkan dengan kurvatur ini artinya kelengkungan ya. Ya, kelengkungan. Jadi di situ ada tangan tangan vektor ya, TT ya. Tangan vektor atau vektor T T sama dengan ya, kelengkungan itu adalah R asen T, vektor asen T per panjang vektornya. Ya. Jadi sama dengan eh, R asen T, R asen T per panjang R asen T-nya. Nom. Misalnya NORM nom, panjang vektor. Ya. Ini merupakan formulanya. Ini T besar ya. T besar, TT. Ini tangan vektor. Itu adalah turunan pertama dari posisi bendanya, yaitu apa objek position ya, turunan pertama ya. Seperti kecepatan per panjang kecepatan ya. Oke. Kemudian ya, kita lihat di sini kelengkungan nih, the curvature of a curva, ya, kelengkungan K sama dengan harga mutlak dari dt besar ya, per ds. Jadi kelengkungan K K sama dengan harga mutlak dari dt per ds. Dt besar ya, per ds. Harga mutlak dt besar per ds. Ini sama dengan harga mutlak dari ya, harga mutlak dari dt per dt dt per dt dibagi dengan ds per dt ya. Dt besar ini yang dari sini per dt masing-masing per dt ya. Pembilang per dt, penyebut per dt ya. Per dt. Oke. Itu disebut tangan vektor ya. T-nya, T-nya tangan vektor, tapi kelengkungan atau kurvatur kelengkungan adalah harga mutlak dari D tangan vektor, turunan dari tangan vektor terhadap S. Ya. Oke. Nah, ini ada di mana T adalah unit tangan vektor oh ya. Disebut unit tangan vektor. Ya. Unit tangan vektor. Unit tangan vektor. Itu yang T besar dari T, ya, vektor dari T. Nah, kemudian kofator, ya. Ini teoremanya the cover of the curve given by the vector function
ya, R is ya dari RT tadi, K kelengkungan dari T adalah R asen T cross, ya, cross vektor agak mutlak itu berarti nom, ya. Nom dari, jadi ini sini adalah, ini mana yang lain nih? Halo, oke. Jadi mana tadi? Ini tadi ya kelengkungan ini, sehingga kita bisa menurut teoremanya bahwa kelengkungan dari T itu sama dengan ini hitam, sama dengan nom dari turunan pertama dari ini, kayak velocity ya. Turunan pertama itu kan kecepatan. Cross turunan kedua adalah eh, akselerasi, acceleration dari T. Ini terjadi cross vektornya, ini cross ya, cross vektor, ini cross vektor per nom dari asen T turunan pertamanya di nomnya di pangkat 3 ya, nomnya di pangkat 3. Ini merupakan formulanya. Kelengkungan T adalah R, nom dari R asen T dikali nom dari L double asen T per nom dari R asen T kurung pangkat 3 ya. Ini merupakan rumusannya. Nah, kita masuk contoh yang ketiga. Ini pakai hitungannya, pakai rumus tadi ya. Contoh ketiga, sampel C, yang minta find the curvature, maksudnya carilah atau temukanlah ya kelengkungan kur kurvatur. Kurva itu ya garis lengkung, kurvatur panjang garis lengkungnya yang mencari of the twist ya, twist kubik, yaitu RT sama dengan T, T kuadrat, T, T kuadrat, T, T kuadrat, T pangkat 3 ya, pangkat 2. T kuadrat 3 at the general point. At a general point and at 0,0,0. Oke. Jadi find the curvature of the twist kubik, vektor RT-nya adalah T, T kuadrat, T, T pangkat 3, 3 dimensi. At a general point, di Semarang titik aja umum, dan titik pusat koordinat ruang itu O 0,0,0 ya.
Nah, apa yang kita cari di sini? Ini soalnya ya. Yang kita cari kalau RT-nya adalah T, T kuadrat, T pangkat 3, maka R aksen T berapa? Halo? T tunanya berapa? 1, T kuadrat turunnya 2T, T pangkat 3 turunnya 3 kali T pangkat 3 kuadrat 1 kan? Enak. T pangkat N. Rumusnya apa? N kali T pangkat N min 1. Enak. Halo? Ya. Uh, L Dabasan sekalian. L Dabasan T adalah turun lagi 1 turunkan 0, 2T turunkan 2 kali 1 2, 3T kurang 3 kali 2 6, T pangkat 2 kurang 1. Enak. Jadi 0, 2, 6T. Nah, kemudian kita butuh di sini tadi mencari apa? Nom dari L Aston T. Panjang vektornya berapa? Akar dari 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 3T pangkat 2 kuadrat. Jadi berapa hasilnya? 1 ditambah 2 kuadrat 4 T kuadrat 3 kuadrat 9 T kuadrat pangkat 2 T pangkat 4. Enak. Halo. Jadi akar dari 1 tambah 4 T kuadrat tambah 9 T pangkat 4. Jelas sampai situ? Halo. Nah, kita cari dulu eh, sesuai rumus yang di atas tadi, cross vektornya yang kita cari dulu. R aksen. Jadi R aksen T cross L double aksen T itu hasilnya berapa? Itu terjadi A cross B ya, perkalian silang cross vektor atau disebut juga cross product ya, the cross product. Sampai sini jelas nggak nih? Mana yang lain? Ini bagiannya mulai agak sulit, jadi ini ujian deh. Nah, setelah kita dapat unsur-unsurnya, RT memang diketahui, R asen T tahu, L dabasen T tahu, nom dari R asen T juga sudah kita cari, akar dari 1 tambah 4 T kuadrat tambah 9 T pangkat 4, maka kita carilah sesuai rumusnya tadi ini, KT, KT itu kelengkungan ya, yang disebut apa, kurvatur ya. KT itu adalah kita cari dulu yang bukan nomnya, kita cari dulu, lebih dahulu cross vektornya. Jadi cross vektornya adalah apa? Cross vektornya, cross vektornya kita cari. Jadi R aksen T cross L double aksen T. Itu sama dengan apa? Dari sini aksen T-nya 1, 2 T, 3 T kuadrat, L double aksen T-nya 0, 2, 6 T. Nah, mungkin kita tulis di sini ya, apa? Ini sama dengan R aksen T-nya 1, 2 T, 3 T kuadrat cross L dapat aksen T-nya adalah 0, 2, 6 T. Ini cross ya, cross. Nah, ini adalah determinan 3 kali 3. Ingat enggak? A cross B sudah saya jelaskan ya. A cross B apa rumusnya? Lupa ya.
Kalau A-nya adalah X1, Y1, Z1, vektor B-nya adalah X2, Y2, Z2, maka A cross B apa? Sama dengan determinan 3 kali 3, kan gitu kan? Di mana pada satunya adalah vektor satuan pada sumbu X atau poros X, poros Y, dan poros Z. K, ya. K. IJK, vektor IJK. Terus yang kedua adalah dari vektor A, yang pertama. Elemennya apa? X1, Y1, Z1. Yang baris ketiga adalah elemen dari vektor kedua, yaitu vektor B, X2, Y2, Z2. Jelas rumus ini? Halo? Nah, berdasar rumus inilah kita pakai untuk mencari yang tadi R asen T, vektor R asen T, cross vektor L double T. Ya. Kenapa? Karena rumus kelengkungannya ini. Kelengkungan T itu adalah nom ya, agak mutlak itu nom dari R asen T cross. Ya, cross R double T. Jadi A cross B. Ya. Nah, kita cari sini dulu. Berapa? Ini IJK. IJK. Terus yang ini, yang kedua adalah apa? Ini ya, vektornya apa? 1, 2T, 3T pangkat 2. Terus yang baris ketiga adalah vektor L Dabaksen, ini ada panah ya. L Dabaksen T adalah 0, 2, 6T. Jelas itu? Ya. Sudah pernah dapatkah A cross B kan? Saya sudah terangkan sebelumnya juga. Kemudian ini matriknya 3 kali 3 bisa kita selesaikan dengan cara sarus. Ini enggak? Cara sarus gimana? Menambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya, kita tambah kolom 1. Jadi ini I 1, 0. Itu kelihatan jelas nggak? Mungkin warnanya yang agak apa nih? Warnanya agak ini mungkin. I 1, 0. Itu kolom 1, kolom 2-nya J, vektor J, 2T, 2. Nah, sehingga kita dapat apa nih? Jadi vektor R aksen T cross, ya, cross vektor R double aksen T adalah kelompok plus yang sejajar dengan diagonal utama. Yang ini sejajar, ini yang sejajar dengan diagonal utama, diagonal utama. Ya, nah, ini adalah kelompok plus ya, ini kelompok plus. Berapa dah? Ayo. I kali 2T kali 6T berapa? 2T kali 6T berapa? 12T kuadrat kali I. Betul enggak? Nah, ini dia. Terus yang ini J kali 3T kuadrat kali 0. 0 ya. Ya enggak? 0J itu. 0J. J enggak usah tulis. Terus mau tulis boleh 0J. Oke. Terus K kali 1 kali 2, 2K. Kelompok plus. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Itu ini diagonal yang lain, diagonal yang lain, sejajar diagonal lain, sejajar diagonal yang lain. Ini adalah yang negatif. Ya enggak? Kelompok min. Yaitu apa? K kali 2T apa? Kali 0. Oh, ini kali 0 ya. 0K ya. 0K. Terus I kali 2 kali 3T kuadrat berapa? 6T kuadrat kali I. 6T kuadrat kali I. Yang terakhir 6T kali 1 kali J tambah 6T
J. Enak? Gitu ya. Halo. Yang 0 hilang ya. Yang 0 ini hilang. Ini juga hilang. Jadi tinggallah apa? Ini tinggal 12i dikurang 12t kuadrat 12t kuadrat dikurang 12t kuadrat dikurang 6t kuadrat i ma i 12t kuadrat i dikurangi 6t kuadrat i berapa? Halo? 12t kuadrat kurang 6t kuadrat berapa? 6t kuadrat kali i kali i. Oke. J sekarang. J 0 dikurang plus 1J ya. Sorry ini 6TJ, 6TJ. 6T kali J. 0 dikurang 6TJ min ya. Min 6TJ, ya kan? 0 dikurang 6T, jadi 6, min 6TJ. K-nya 2K dikurang 0K, jadi tambah 2K. Min 6T. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk 3 dimensi, hilang IJK-nya apa? 6T kuadrat, koma, min 6T, enak? Koma 2. Itu enak gitu. 3 dimension, 3 dimensi. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Ini adalah R aksen T cross L double aksen T. Ya. Vektor R double aksen T. Ini vektornya. Nah, berapa panjang nom dari R aksen T cross R vektor L double aksen T? Akar dari apa? 6T kuadrat dipangkat 2. 6T kuadrat dipangkat 2 ditambah min 6T kurung kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya enggak? Halo. Itu rumus Pythagoras ruang, ya kan? 3 dimensi, ya. Rumus 3 dalam ruang 3 dimensi Pythagorasnya yaitu ada 3 suku dipangkat 2 kan hasilnya apa betul? Habis itu jelas kita belajar step by step gitu ya. Pelan ya mungkin ya. Terus cepat-cepat nggak ngerti itu cuma juga ya. Udah di sini. Maka berapa nomnya? Halo? Nomnya. Jadi nomnya jadi berapa? Akar dari 6 pangkat 2 36 T pangkat dikalikan pangkatnya. T pangkat 2 pangkat turun pangkat 2 berarti T pangkat 4. Jadi 36 T pangkat 4 ini min pangkat 2 plus 6 min 6 kuadrat 36 T kuadrat tambah 4. Ya. Sehingga hasilnya adalah 36 T kuadrat tambah 36 T pangkat 4 tambah 36 T kuadrat tambah 4 ya. Jadi R aksen T cross nom ya, nom R double aksen T sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 terus T pangkat 2 di pangkat 2 T pangkat 4 ditambah ini apa nih? Min 6T pangkat 2 min 6 pangkat 2 plus 36 T pangkat 2. 2 kuadrat 4 ya. Nah, ini ternyata bisa kita keluarkan 4 enggak? Bisa difaktor ke 4 dikeluarkan 4 tinggal berapa nih? 9T pangkat 4 tambah 9T pangkat 2. 4 dikeluarkan 4 1 ya. Akar 4 berapa? 2. 2 akar dari 9T pangkat 4 tambah 9T kuadrat plus 1. Ya.
Ini sudah mulai hitungan dulu. Nanti ujiannya hitungan itu. Ya, sudah dapat ya. Ini adalah nom dari ini. Kemudian tadi kita di atas tadi sudah cari nom juga ya. Mana? Oh, di atas lagi. Nom dari E asen T ini ya. Tadi 1 tambah 4 T kuadrat tambah. Oh, ini sama ya. Sama ya sama yang tadi itu kan. Berarti sesuai dengan kelengkungan. Apa rumus kelengkungan? Jadi kelengkungan dari T adalah apa? Halo. Kelengkungannya adalah tadi apa? Nom dari vektor E asen T cross L vektor L dabasen T nomnya dibagi dengan vektor E asen T kurung apa nomnya di pangkat 3. Enak. Nah, ini sama dengan yang atasnya 2 akar 9T pangkat 4 tambah 9T pangkat 2 tambah 1. Dibagi dengan, nah tadi ini mana nih? Kita cari yang di atas tadi. Mana? Ini ya. Ini. Berapa nom dari E asen T? Halo. Akar dari 1 tambah 4T kuadrat tambah 9T pangkat 4 ya. Ini adalah akar dari 1 ditambah 4T kuadrat tambah 9T pangkat 4 kurung pangkat 3, betul enggak? Ya, pangkat 3. Sampai sini jelas nih? Halo, jelas ya? Nah, sudah dapat. Ini KT ya. Ini berarti konstan. Jadi ini itu rumus tadi di atasnya mana nih? Ya, K-nya kan tidak dikasih vektor di sini K ya. Berarti hasilnya adalah skalar ya. Baik, kemudian dia bilang add the origin. Origin itu yang O 0,0,0 ya kan? Di titik 0,0,0 the curvature is-nya K0-nya berapa? Karena dikasih tahu di soalnya tadi, apa soalnya tadi? Di soalnya tadi ini add add a general point and add 0,0,0 ini yang origin. Origin itu ini ya, yang disebut origin itu adalah ini origin titik pangkal, titik pangkal ruang adalah originnya 0,0,0. Ini menyebabkan T-nya sama dengan 0 ya nak? Ya, karena dikasih tahu originnya 0,0,0 maka T-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan sini. Jadi KT-nya berapa? K0-nya sorry. Langsung. Karena T-nya 0, K0 sama dengan apa? 2 akar. Nah, semua T ganti 0 berapa nih? 9 kali 0 pangkat 4 tambah 9 kali 0 pangkat 2 plus 1. Per akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat, T kuadrat ya, tambah 9 kali T-nya 0 pangkat 4, gitu. Kurung pangkat 3. Enak. Hasilnya apa? 2 akar, ini 0 ya. 0 tambah 0 plus 1. Per akar 1 tambah 0 tambah 0. Kurung pangkat 3. Hasilnya apa? Ini 2 kali akar 1 ya. Ya enak. Ini 2 kali akar 1. Berarti 2 kali 1 per ini akar 1 1 1 pangkat 3. Hasilnya 2 per 1. Hasilnya apa? 2 ya. Jelas? Hasilnya 2. Jelas sampai sini?
Lalu, oke. Ini contoh hitungannya seperti itu. Oke. Oke. Ini question, ada yang mintanya? Jumlah orang jadi sedikit ya. Ini yang saya malas saya. Maaf dulu saya ngajak kampus 2 juga gitu 2 tahun yang lalu. Terus saya malas ingat, maaf ya. Malas ngaji. Akhirnya saya nak ngajar di kampus 2 di teknik industri. Muncul kampus 3. Ya sudah, ketemu lagi. Tidak apa-apa ya. Tapi saya ngajak kampus 3 yang di ASO. ASO juga itu adalah jurusan teknik industri, tapi programnya produk design engineering, ya, PDE. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan. Ada pertanyaan ini soal ini? Itu jelas? Ya, saya mau catat silakan. Atau nanti ini juga saya berikan juga ke Anda ya. Sebenarnya anak penting mengerti, itu yang lebih penting ya. Mengerti. Jadi kalau soal ininya ya, nanti kan ini di-share juga. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan. Jadi sudah, hitungannya sudah. Nah, kita masuk topik berikutnya adalah motion in space, ya. Motion in space, velocity and acceleration. Nah, ini yang seru di Tomnya. Anda lihat ya. Banyak main integralnya. Oke. Nah, velocity, speed and acceleration. Contohnya apa beda velocity dengan speed? Velocity kecepatan, speed kecepatan juga kan. Ini saya nggak tahu bahasanya kok, ya. Velocity dengan speed. Nah, acceleration itu akselerasi itu artinya percepatan, ya. Nah, di sini ya ini ya tadi bentuknya sama terus ya. Vektor RT adalah fungsi T, ini fungsi T, GT, HT sebenarnya 3 dimensi. Kemudian velocity-nya ya turunan pertamanya. Oke, saya tuliskan aja ya. Ini. Jadi nah, tadi velocity ya. Sebelum velocity yang disebut apa tadi? Objek position. Objek position ini yang R, vektor R. Vektor R itu adalah apa tadi? RT ya. Sorry. Vektor RT itu adalah itu tadi fungsi T ya nak? Fungsi T, GT, HT ini yang 3 dimensi ya, lebih cepat hitungnya. Oke, nggak pakai IJK. Oke ya, IJK juga boleh tapi kepanjangan, ya nak. Nah, kemudian nih object position berikutnya adalah velocity. Velocity adalah kecepatan. Vektor kecepatan adalah apa? Ya turunan pertama ya kan? Ya, velocity itu sama dengan R aksen T. Paham maksudnya? R aksen T. Artinya diturunkanlah R-nya nih. Ya, R aksen T. Berarti ini F aksen T, G aksen T, H aksen T. Jelas? Kemudian satu lagi acceleration. Acceleration. Akselerasi sama. Itu adalah AT-nya nak. AT. Kecepatan adalah apa? Adalah kecepatan itu diturunkan lagi, ya nak? Paham maksudnya? Jadi object position RT kalau diturunkan menjadi velocity, yaitu P
VT. PT diturunkan lagi, P aksen T adalah sama dengan AT. Ya. AT berarti sini apa? Turun keduanya. Turun keduanya. Turunkan lagi. Jadi G double aksen T, H double aksen T. Jelas Mas itu? Halo? Itu aja kesimpulannya ya. Oke. Nah, ini apa lagi nih? Oke. Nah, kita masuk dengan example contoh yang keempat. Contoh keempat adalah tentang parametric equation. Ini dia. Lanjutkan nih. Parametric equation for an object moving in the plane A, X sama dengan 3 cos T, and Y sama dengan 2 sin T, where T represents time and T-nya terletak antara 0 2 pi. Let P denote the object position. Ya. Jadi ini diketahui persamaan parametrik. Ya. Parametriknya adalah sebenarnya ini persamaan parametriknya. Jadi kita tahu sini X sama dengan 3 cos T, terus Y sama dengan 2 sin T, kemudian T-nya terletak antara 0 sampai 2 pi radian. T itu time ya. Let P denote the object position. Grab the... Sebenarnya kalau Anda lihat bentuk ini sama ini apa nih? Bentuknya apa nih? Kalian tahu? Ini kita pelajari sebelumnya. Lingkaran atau elit? Kalau lingkaran harus sama ya. Kalau ada X 3 cos T, Y 3 sin T. Nah, itu lingkaran. Tapi kalau 1 3 1 2 itu pasti elit. Jadi ini elips ya. Buktinya kita buktikan boleh. Di sini Anda cari apa? Berapa cos T? Cos T adalah X per 3. Betul nggak? Dari sini cari sin T. Berapa sin T? Y per 2. Terus ini eh, dikuadratkan. Cos kuadrat T adalah X kuadrat per 3 kuadrat. Betul ya? 3 kuadrat langsung boleh. Ya boleh. 9 langsung boleh. 3 kuadrat adalah 9. Terus ini sin kuadrat T apa? Y kuadrat per 2 kuadrat 4. Enak. Terus kalau kita jumlahkan ya. Jadi dibalik X kuadrat per 9 sama dengan cos kuadrat T. Y kuadrat per 4 sama dengan sin kuadrat T. Kalau dijumlahkan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 adalah, Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 nah. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Nah, ini adalah persamaan apa? Ini adalah persamaan lingkaran yang pusat apa namanya sumbu yang panjang 3 ya, 3 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 3 kiri 3 kanan, terus yang 4 itu 2 kuadrat atas bawah, 2 atas 2 bawah, kan gitu kan? Halo. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, kalau kita gambarkan ini dua itu maksudnya. Ini 3 ya, 1 2 3, 1 2
3. Ini min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Ini min 1, min 2. Kalau kita gambarkan elipnya, ini elip ya. Ini elip. Ya, ya, nggak bagus gambarnya. Ya, elip itu maksudnya ya. Eh, yang dimaksud dengan P itu grab the pad of P. Kalau kita gambar gitu. Oke. Kemudian RT. Nah, veto RT itu apa? Dalam bentuk kartesius X, Y enggak? Halo? Dalam bentuk kartesian atau kartesius X, Y kan? Nah, X-nya kita ganti dengan apa? RT ada vektor RT adalah X-nya tadi apa tadi? 3 cos T. 3 cos T. Y-nya 2 sin T. Betul nggak? Diketahui kan? X-nya 3 cos T, Y-nya 2 sin T. Jadi kita tulis dalam bentuk 2 dimensi ya. Ya pada IJ tambah panjangnya. Nah, kemudian Anda tahu kalau RT ya, kecepatan vektor velocity-nya. Velocity-nya atau kecepatan adalah apa? Halo? Velocity-nya sama dengan R absen T. Itu enggak? Diturunkan berapa tuh? 3 cos T diturunkan berapa? Min 3 sin T. Betul enggak? Karena turunan cos min sin. 3 kali min sin. Ya enggak? 3 kali min sin. Min 3 sin T. 2 sin T turunkan 2 kali sin turunannya cos T. Inilah kecepatan. Oke ya. Nah, berapakah panjang nom vektor dari velocity? Panjang vektornya 6 ya, pakai akar mutlak atau pakai double akar mutlak boleh juga. Jadi akar dari apa? Akar dari min 3 sin T kurung kuadrat ditambah 2 cos T kurung kuadrat. Ini sama dengan akar dari min 3 kuadrat plus 9 sin dipangkat 2 sin kuadrat T ditambah 2 kuadrat 4 cos dipangkat 2 cos kuadrat T. Halo. Nah, Anda tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 kan? Nah, yang kecil mana sini? 4 kan? Sama 9. Berarti ini dipecah nih. Ini boleh nggak dipecah menjadi apa? Eh, ambil 4 dari sin, tinggal 5 kan? 5 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah cos 4 cos kuadrat T. Ya nak? 9 ini dipecah 5 tambah 4. Ngerti ya? Karena 4 yang ini kalau kita gabung, keluarkan 4-nya, 1 enggak? 4 kali 1. Jadi apa hasilnya? Ini adalah akar dari 5 sin kuadrat T ditambah 4 kali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Yang nilainya 1. Betul. Ya. Sehingga jadilah akar 5 sin kuadrat T ditambah 4 kali 1, 4. Jadi hasilnya jadi pendek. Ya. Jadi nom dari velocity, nom dari vektor VT, kecepatan, adalah 5 sin kuadrat T tambah 4. Jelas sama sini? Nah, kemudian percepatannya berapa? Tadi kecepatannya turunkan lagi kan? Halo, kita sudah tahu velocity-nya, kecepatannya ini tadi sama dengan apa nih? Kita salin ya. Berapa kecepatannya? Min 3 sin T, 2 cos T. Min 3 sin T, 2 cos T ya. Betul ya? Min 3 sin T, 2 cos T. Nah, sekarang percepatan. Vektor percepatan aks
akselerasi apa tuh? Acceleration apa? Adalah vektor kecepatan diturunkan. Ya nak? Pada waktu. Hasilnya apa? Turunkan min 3 kali turunan sin apa? Cos T. Terus 2 kali turunan cos apa? Min sin T. Ya. Min sin T. Min tak cepat. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Nah, oke. Kemudian ada ini titik P-nya ini apa nih? P. Oh, ada bergerak yang P itu tadi itu gini. Mana ini ada grafiknya. Ini yang ditarik P, titik P. Ini kan bergeraknya, ya nak? Pendeknya ini terus gitu. P-nya bergerak di elip. Nah, P itu berada, berarti P itu berada di apa? Di dalam persamaan garis dari elipsus itu. Enak. Itu P-nya. Di P-nya bisa di sini, bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini. Banyak ya. Itu maksudnya. Kemudian the maximum speed of three of course when sin t plus minus 1. That is when ketika t-nya sama dengan pi per 2 atau 3 pi per 2. Ya tanya kapan apa the maximum speed. The maximum speed. Speednya tadi ini ya, Vt adalah min 3 cos T, 2 cos T. Kapan dia maksimum? Halo? Kapan dia maksimum? Maksimum itu kan kalau maksimum sin maksimum kapan? Satu kan harga maksimum sin itu grafiknya satu paling atas, paling bawah berapa? Min satu, bukan nol, nol di tengah-tengah. Jadinya dari nol ke atas satu, di bawah min satu. Nah, begitu Kak, kos juga gitu kan? Kos juga sama, ya, sama juga plus satu dan min satu, ya. Eh, jadi kalau pengertiannya gini, jadi sin grafiknya ini gambar grafiknya. Saya gambarkan. Nah ini bagi dua lagi, bagi dua lagi, bagi dua. Nah ini nilainya plus satu, nol, min satu enggak? Plus satu, nol, min satu. Nah grafik sin itu sin 91, betul enggak? Sin nol, nol, sin 180, nol, sin 270 min satu, sin 390 derajat, nol. Sorry, salah. Satu. Hmm. Sin 390, nol ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya kan gini. Ini gerak naik, ya kan ini satu, tuh turunnya ke 100, berapa, 90. Ini 190, nol. Terus dia turun lagi di sini 210 min satu, kemudian di 391. Kan itu grafik sin kan? Nah, grafik cos gimana? Cos 90-nya cos cos 0 1, cos 90 0, ya. Cos 180 min 1, 210 0, 390. Nah, ini seperti kelopak bunga. Kendalian seperti kelopak bunga nih. Ini turun, lengkung, naik, lengkung nih. Itu enggak? Halo.
Ini adalah Y sama dengan sin X, sin T, sorry. Sin T. Kalau ini grafiknya adalah Y adalah cos T. Sudah jelas? Jadi kalau maksimum minimum di kecepatan tinggal maksimumnya ini sin T1, cos T juga 1, nak. Jadi min 3,2, nak. Halo, benar nggak gitu? Ya, kalau pakai logika kan gitu kan? Ya, nak? Kalau kita pakai logika ini, dia pakai ya, itu aja yang mungkin yang perlu tahu. Sampai sini. Nah, kemudian contoh kelima. Habis ini ada pertanyaan dulu. Kalau enggak ada, kita masuk example contoh yang kelima. Yang kelima, dia bilang soalnya ya. Yang kelima, deposition vector. Itu yang vektor RT itu deposition vector of a object moving in a plane is given by ini vektor RT-nya ini ada panah sebenarnya. Ini RT, ini IJ-nya harus ada panahnya. Jadi RT-nya berapa? RT adalah T pangkat 3 I tambah T kuadrat J. Enak. Dari sini. Contoh 5 tadi. Vektor RT-nya adalah T pangkat 3 I tambah T pangkat 2 J. Ini boleh IJ-nya dihilangkan. Jadi apa? T pangkat 3, T pangkat 2. Kena gitu. Simple nulisnya kan? Two dimension. Oke. Kemudian ditanya the velocity and acceleration at time t. Nah, dia tanya PT dan AT-nya di waktunya di T sama dengan T. Nah, kalau ini sudah tahu ini berapa VT? Vektor VT velocity-nya adalah R aksen T. Itu enggak diturunkan nih. Pakai ini aja ya. Apa turunkan? T pangkat 3 turun 3 kali T pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? Betul enggak gitu? N kali T pangkat N min 1. Jadi 3 kali T pangkat 3 kurang 1. Koma. T kuadrat turunkan 2T. 2 kali T pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? Halo? Ya. Nah. Berikutnya. Jadi enggak usah pakai IJ ya. Kita pakai 2 dimensi. Nah. Sekarang percepatan. Acceleration. Percepatannya adalah ke vektor velocity-nya diturunkan lagi. Diturunkan nih. Berapa nih? 3 kali 2. Ini 3 kali 2 T. Itu enggak? Koma. Ini 2 kali 1. Gitu ya. Halo. Hasilnya berapa? 3 kali 2 T. 6 T, 2. Ya, ini. Jadi jawabannya velocity-nya ini adalah acceleration. Ya. Velocity kecepatan, acceleration percepatan. Oke. Nah, kalau sudah dapat gitu, nah nyatanya nom. Berapa nom dari velocity-nya? Nom. Nom, nom itu panjang vektor ya. Nom dari velocity-nya adalah apa? Kita ambil yang 2 dimensi. Jadi akar dari 3T kuadrat di pangkat 2 ditambah 2T kurung kuadratnya. Nah, 2 dimensi ini 2 dimensi ya. Berapa nih? 3 kuadrat 9, T kuadrat di pangkat 2 berapa? T pangkat 4 ditambah 2 kuadrat 2T. 4 T pangkat 2 T kuadrat. Nah, ada yang bisa T-nya bisa keluar ya? T-nya bisa keluar ya. Kalau mau dikeluarkan bisa. Atau dibiarkan. Ya, tergantung. Ya. Oke. Nah, yang tanya, ketika
Ya. Cari AT lagi. AT nomnya sudah ya. Oke. Nah, kalau ditanya pada saat T sama dengan 1 second, satu detik, misalnya, berapakah VT-nya? Halo? Tinggal masuknya ini kan. VT-nya apa? 3T kuadrat, 2T. Berarti 3 kali 1 kuadrat, 2 kali 1. Betul nggak? Hasilnya apa? Ini kali ya. 3 kali 1 kuadrat. 3, 2 kali 1, 2. 3,2. 3,2 itu 3I tambah 2J. Sama ya. Berapa percepatan, vektor percepatannya adalah 6T,2. Berarti sini 6 kali 1,2. Hasilnya 6,2. 6I plus 2J. Berapa panjang velocity-nya? Nomnya. Nom dari velocity-nya, kecepatannya. Berapa nomnya? Sini ada nih. Akar dari apa? Akar dari 9 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 2. Betul enggak? Nah, 9 kali 1 pangkat 4 kan 9. 4 kali 1 kuadrat 4. 9 tambah 4 berapa? 13. Jadi akar 13. Nah, ini this velocity and acceleration vector as shown in figure. Dari gambar bisa dilihat. Sampai situ ada pertanyaan? Hitungnya yang mudah ya. Oke. Ada contoh 6 lagi. Contoh lagi nih ya. Example 6. Contoh 6 ya. Find the velocity, acceleration, and speed. Oh, baru saya ngerti. Bedanya apa? Tahu nggak? Kalau velocity masih vektor kecepatan. Kalau speed nomnya, panjang. Berapa kecepatannya angkanya, bukan vektornya. Paham ya? Jadi apa beda speed dengan velocity? Velocity masih dalam bentuk vektor, sedangkan speed dalam bentuk skalar, angka. Ya, skalar. Jelas ya? Nah, jadi di sini dikasih tahu position vektornya adalah vektor RT adalah T pangkat 2 E pangkat T, T kali E pangkat T. Ya. Nah, di sini kita cari velocity-nya berapa? Yaitu R aksen T. Betul enggak? Kita turunkan. T kuadrat turunkan berapa? Halo? T kuadrat turunkan 2T enggak? Koma. E pangkat T tetap E pangkat T. Nah, T kali E pangkat T ini UV nih. Ini enggak? Ini bentuk UV ya. Yaitu apa? T kali E pangkat T ditambah T kali E pangkat T. Ujung-ujung aksen. Ya, ini gunung siku aja ini. Ujung-ujung aksen. Jadi PT-nya berapa? Ini velocity-nya. Berapa nih? 2T, E pangkat T tetap. Nah ini. T aksen 1 enggak? 1 kali E pangkat T. Terus ditambah T kali E pangkat T. Itu enggak? Loh. Nah ini ada yang bisa dikeluarkan. Ini ada yang sama kan? Jadi velocity-nya bisa ditulis dalam bentuk apa? 2T, E pangkat T, apa nih? Dikeluarkan E pangkat T-nya berapa? 1 ditambah T kurung E pangkat T. Sama enggak? RT apa tadi? Position vector. RT ya, vektor RT adalah position vector, VT adalah velocity ya, velocity-nya ini. Jadi ini yang saya kasih tanda ya. Ini adalah position vector, yang ini adalah velocity. Sekarang percepatan berapa? Dari sini vektor acceleration. Acceleration itu adalah apa? Velocity diturunkan. Ya nak? Hasilnya apa? Turunkan nih. 2 kali 1, E pangkat T tetap E pangkat T. Nah ini UV lagi.
1 tambah T kali E pangkat T. Jadi sini apa? U kali V tambah U kali V. Betul nggak? Ujung-ujung aksen ini. Ujung-ujung aksen ini E pangkat T. Jadi ini aksen pertamanya, ini ujungnya aksen. Jadi hasilnya AT adalah apa? 2 kali 1, 2, E pangkat T tetap. Nah ini, 1 turunkan 0, T turunkan 1, betul enggak? 1 turunkan 0, T turunkan 1. 1 kali E pangkat T, E pangkat T. Tambah, ini 1 tambah T kali E pangkat T turunkan, tetap E pangkat T enggak? Ya. Nah ini kalau E pangkat T-nya kita keluarkan, apa jadinya? Halo? Apa jadi ini? 2, E pangkat T, nah. Ini artinya 1 enggak sini? Kalau dikeluarkan E pangkat T-nya 1 tambah 1 tambah T enggak? 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Ngerti enggak maksudnya? Ini kan artinya 1 kali E pangkat T. Kalau dikeluarkan kan 1. 1 ditambah 1 tambah T, 2 tambah T nah. Dikali E pangkat T. Ya, dikali E pangkat T. Kan gitu kan? Jelas sampai sana? Halo. Ini baru apa yang cari ini? Velocity, terus apa? Acceleration, speed. Nah, speed itu adalah nom dari kecepatan ya, nom dari VT. Nah, kita salin dulu VT-nya apa tadi? VT-nya ini yang velocity ya. Velocity-nya adalah apa? 2T E pangkat T ya. 2 2T ya. 2T, E pangkat T, 1 tambah 1 tambah T ya. Ya, 1 tambah T kali E pangkat T. Kayak ini velocity ya. Sekarang tanya nom. Ini yang disebut nom ini yang disebut speed. Speed ya. Speed itu skalar bukan vektor. Panjang vektor adalah skalar. Jadi ini akar dari gitu kan? Dua yang pertamanya kuadrat ditambah yang keduanya kuadrat ditambah yang ketiganya juga kuadrat. Ya enggak? E pangkat T kurung kuadrat. Hasilnya apa nih? Akar dari 2 kuadrat 4 T pangkat 2. E pangkat T dengan 2 E pangkat berapa? 2T pangkatnya dikalikan ya. T sama 2 dikalikan. Tambah. Nah ini di pangkat 2 apa? 1 tambah T kuadrat kali E pangkat T kali 2, 2T. Itu enggak? Jadi 1 tambah T kuadrat kali E pangkat T. Akar panjang. Panjang salah. Akarnya panjang. Gitu. Sampai sini jelas ini adalah speed. Ya, ini speed. Tapi kita biasa bahasa Indonesia speed apa kecepatan. Ya. Jadi bahasa Indonesia pusing nih. Velocity sama speed itu apa bedanya? Ya itu tadi. Kalau velocity dalam bentuk vektor, sedangkan speed dalam bentuk skalar. Jadi nomnya panjang, nom dari velocity ya, nom dari velocity. Oke, kemudian dia katakan sini sudah tadi. Nah, kalau T-nya 1 ya tinggal masuknya aja ya. Itu tinggal. Eh, nah, sekarang kebalikannya sekarang nih. Jadi ceritanya gini ya. Kalau tadi apa? Ini sebut apa? Po bahasa Inggrisnya. Posisi benda ya. Posisi benda atau objek ya. Apa? Objek position. Itu adalah RT. Ya nak? Kemudian ini kita turunkan menjadi apa? R aksen T. Ini yang sama dengan velocity, ya nak? Ini sama dengan velocity. Velocity apa? Kecepatan. Velocity aja ya. Velocity.
Kemudian ini turunkan lagi jadi apa? L dabasen T. Ini yang sama dengan, betul ya? Ini ada dabasen T atau boleh gak V aksen T? Nah, sama kan? Sama dengan apa? AT, ya nah? Vektor AT. Vektor AT ini apa? Akselerasi, ya. Akselerasi ini akselerasi. Aksel, akselerasi. Acceleration, ya. Nah, kalau speed itu artinya speed adalah harga mutlak dari velocity. Speed ini adalah speed, ya. Maksudnya skalar angka-angka dari kecepatannya, bukan vektornya. Nah, sekarang dibalik. Kalau kita ketahui, ya, kalau kita ketahui akselerasinya, apa? Kemudian bagaimana mencari kecepatannya? Dibalik. Inverse dari diferensial adalah integral. Nah, kita integralkan aja. Jadi kecepatan adalah integral dari vektor AT. Itu nak DT-nya nak kali DT. Kemudian berapa posisi benda atau objek position apa? RT adalah integral dari VT DT. Gitu. Tinggal dibalik kan? Ya. Ngerti ya? Dasarnya itu aja. Nah, sekarang kita masuk dengan contoh. Oke. Ini apa nih? Oke. Nah, sini yang harus hati-hati apa? Harus hati-hati kalau ini tiga misalnya ini kebetulan di sini mungkin dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi itu hati-hati di apa di i-nya apa yang letaknya yang pertama diintegralkan harus karena integral tertentu harus tambah C1. Yang kedua harus tambah C2, yang ketiga harus tambah C3. Tapi dia punya initial condition secara awal, ya diketahui secara awalnya, ya hati-hati, ya. Ini bersama sih sebetulnya. Saya masuk ke contoh aja ya. Oke, contohnya ini tadi saya sudah siapkan di paling atas, tinggal saya copy aja, ya Pak. Saya copy. Nah, ini soalnya. Tuh, kelihatan jelas nggak? Mungkin saya gedekan. Nah, itu besar. Nah, ini yang menjadi seperti ini. If the object acceleration, nah, ini kan akselerasinya AT-nya diketahui dan BJK bisa dibuat dengan definisi dengan inisial condition secara awal P vektor P0-nya adalah I plus 3K. Itu bisa diubah jadi 1I tambah 0T tambah 3K. Berarti ada 1,0 kan. Ini menjadi J ada jadi 1I tambah 0J tambah 3K. Berarti vektornya dalam juga 1,0 kan. Kemudian ini adalah posisi. Ini apa? Posisi yang diprotek. Posisi benda. R0-nya I plus J tambah 0K. Nah, 0K. Ini 1,1,0. Ya. Nah, dia tanya posisi dan objek posisi. Ini satu skenario kemarin Evan Kartu tadi menunjukkan orang ganda masih selesai. Uji ini dalam ujian ini. Anda belum bisa. Oke, ini memang bentuknya sederhana ya, dan template hukumnya ada. Ya.
Dan jangan pindahkan IDK kalau bisa. IDK itu termakan dalam tiga dimensi. Ya. Yang tidak ada itu nol. Jadi kalau K yang ada tambah 0K. 1I tambah 1J tambah 0K. Berarti vektornya 1,1,0. Oke. Saya contoh ini ya. Ini ada contohnya tapi tidak kompleks sih. Jadi saya lengkap. Cukup jelas sampai sini? Halo? Sudah? Eh, Agak lama hitungnya nih. Cukup lah ya. Mudah-mudahan. Baik. Atau mau cepat foto aja. Tak. Basi ini kan tinggal lihat kan. Daripada catat itu bisa salah lah. Mata kita udah sakit. Oke. Sudah. Sekarang kita balik ya. Eh, Langkah pertama apa? Halo? VT. Catat dulu yang diketahuinya akselerasinya. Vektor AT diketahui sama dengan 4I tambah 8T. 4 kali vektor 1I tambah 8T kali vektor 1J tambah 10 tambah 4T kali K. Nah ini bisa diubah menjadi apa? 4,8T, 10 tambah 4T. Itu enggak? 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. 10 tambah 4T. IJK-nya kita hilangkan. Jadi IJK-nya kita hilangkan ya. IJK. Nah, kalau sudah ini AT ya. Vektor AT akselerasi. Sekarang mencari VT berapa? Vektor VT adalah integral dari AT dt. Itu enggak? Kalau dimasukkan berarti integral dari 4,8T, 10 tambah 4T dt. Betul enggak gitu? Ini dipecah menjadi 3 bagian integral. Betul enggak? Dipecah ya. Jadi velocity-nya atau kecepatan vektor kecepatan adalah ini pakai 3 dimensi. Integral dari integral ke dalam ya. Integral dari 4 dt, integral dari 8t dt, integral dari 10 tambah 4t dt. Kurung siku tutup. Kan gitu kan? Jalan sampai sini? Halo? Berapa VT? Sama dengan hati-hati ini. Tambah C1, tambah C2, C3 ini suka lupa kita. Integral 4 dt apa? Integral ini kan 4 keluar. Integral dt kan T. Enak. Tambah C1. Jangan lupa. Tambah C1. Koma. Nah, ini 8 kali integral T pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1. 1/2 kan? Kali T pangkat 1 tambah 1. T kuadrat. Tambah C2. Jangan lupa. Integral 10 dt. 10T enggak? Ditambah 10T ya. Tambah 4 kali integral T pangkat 1, 1/1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa tambah C3. Jadi vektor VT apa? Sama dengan 4T ditambah C1 gitu ya. Ini kurung ya. Kurung biasa boleh. Koma 8 kali setengah 4T kuadrat ditambah C2, koma 10T ditambah 4 kali setengah 2T kuadrat tambah C3. Kalau Anda mau susun boleh ya, atau biarkan sama aja. Nah, sampai sini baru lihat yang di atas tadi. Nah, yang di atasnya apa? Ini. Yang di atasnya coba lihat. Ini. Berapakah velocity dari 0? Ini 1i tambah 0j tambah 3k. Berarti sini adalah 1,0,3 kan? J-nya kan ada. Kalau tidak ada tuh 0. Nah, terus ini nanti juga sekalian R0-nya berapa?
1i, 1i, 1j kan ada 0. Oke, sampai sini jelas? Nah, baru Anda masukkan 0 nih. Ya. Ini boleh disalin. VT-nya berapa? Kita salin ya. Ya, kita salin VT-nya dulu. Sampai sini ada yang mencatat dulu ya. Ya model gini nanti yang bisa diuji gitu. Ya. Ya, tadi pagi saya sudah siapkan juga ini ya. Oke. Sudah? Dan VT berapa? Velocity-nya VT sama dengan apa tadi? Yang terakhir ini 4 4T ditambah C1, 4T kuadrat. 4T kuadrat tambah C2, A. Yang ini kalau mau dibalik boleh ya. Saya dahulukan 2T kuadrat. Susun. 2T kuadrat tambah 10T ya. 2T kuadrat tambah 10T ditambah C3. Nah, sekarang dia kasih tahu initial condition itu syarat awal. Syarat awalnya T-nya ganti 0. Coba berapa nih? 4 kali 0 ditambah C1, 4 kali 0 kuadrat ditambah C2, 2 kali 0 kuadrat ditambah 10 kali 0 tambah C3. Nah, ini sudah diketahui berapa? Velocity-nya tadi? Berapa tadi? 103 ya? 1,0,7. Jadi V0-nya ini sama dengan berapa? Ini yang 0 hilang ya? Ini hilang, ini hilang. Ini hilang juga. Jadi tinggal C1, C2, C3. Itu sama dengan 1,0,3. Nah, berarti apa? C1 itu adalah 1, C2 adalah 0, C3 adalah 3. Enak. Tinggal jawab sini. C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 0, C3 sama dengan 3. Jelas sampai sini? Nah, setelah dapat ini, masukkan lagi ke velocity-nya. Jadi velocity-nya kecepatan vektornya adalah 4T ditambah 1 tambah 1 C1 ya, diganti C1, C2, C3. Substitusi ya. 4T kuadrat ditambah C2-nya 0, terus 2T kuadrat ditambah 10T tambah 3 ya nak. Sehingga velocity-nya adalah 4T plus 1, ini 0 hilang ya. 4T kuadrat, 2T kuadrat tambah 10T tambah 3. Selesai. Ini baru velocity. Nggak sulit kan? Enggak kan? Oke. Kita teruskan lagi. Sekarang setelah VT tahu berapakah posisi bendanya? Apa? Object position. RT. Nah, kita cari RT lagi. Kita mulai ya. Jadi sampai sini jelas? Oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi RT adalah integral velocity dt. Enak. Jadi RT ya adalah integral dari salin tuh. Mana VT-nya tadi ini? VT-nya apa sih? 4T plus 1 enak. 4T plus 1, 4T kuadrat, 2T kuadrat tambah 10T ya. 2T kuadrat tambah 10T tambah 3 ya. DT. Nah, ini dipecah menjadi 3 komponen integral. Jadi tadi. Jadi caranya sama aja. RT berapa? Ini posisi benda apa vektornya. Integral dari 4T plus 1 DT. Jangan lupa dikali DT ya. Integral dari 4T DT.
integral dari 2T kuadrat tambah 10T plus 3 dt kurung siku tutup. Jadi RT-nya, vektor RT-nya berapa? Nah, ini kita hitung berapa nih? Integral ini 4 kali integral T pangkat 1 berapa? 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 tambah integral 1 dt T kan? Jangan lupa tambah C. Nggak boleh lagi 1 kan tadi 1 2 3 sudah dipakai, kacau nih. Lanjutannya setelah 1 2 3 apa? 4 C4 C5 C6. Ya enggak? Berarti sini tambah C4. Enggak kacau nanti. C1-nya mana nih? Ya, double gitu. Koma. Nah, ini juga nih integral 4 ini 4 kali integral T pangkat 1 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 enggak? Tambah C5. Nah, ini 2 kali integral T kuadrat 1/2 tambah 1 3 T pangkat 2 tambah 1 3 tambah 10 kali 1 T pangkat 1 1/1 tambah 1 T kuadrat. Ya nah. Terus ini tambah 3T. Jangan lupa tambah terakhir C6. Sip katanya. Oke. Nah, ini selesaikan dulu. RT-nya berapa? RT-nya berapa? 2T kuadrat tambah T tambah C4. Ya gitu ya. Terus ini 4 kali setengah 2T kuadrat tambah C5. Ini 2/3 T pangkat 3 tambah 10 kali setengah 5T kuadrat tambah 3T tambah C6. Tutup. Oke. Nah, sekarang R0. Ya. R0-nya berapa? T-nya ganti 0. Langsung sini ya. 2 kali 0 kuadrat, kasih titik ya, tambah 0 tambah C4, 2 kali 0 kuadrat tambah C5, 2/3 kali 0 pangkat 3 tambah 5 kali 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah C6 sama dengan berapa? Tadi di atas tadi 1,1,0 ya enggak? 1,1,0 sehingga R0-nya berapa? Yang 0 ini hilang kan semua? Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Ditinggal C4, C5, C6. Entah enggak? Berapa? 1, 1, 0. Akibatnya C4 berapa? C4 adalah 1, C5 adalah 1, C6 adalah 0. Kan enggak ada 3 kan? Nah, baru jawab. Salin lagi RT tadi. Vektor posisinya jadi sorry. RT sama dengan berapa vektornya salin? 2T kuadrat tambah T ya. 2T kuadrat tambah T tambah C tambah C4, berapa? 2T kuadrat tambah C5. 2T kuadrat tambah C5, terakhir 2/3 T pangkat 3. 2/3 T pangkat 3 kotak tambah 5T ya. Tambah 5T kuadrat tambah 5T kuadrat tambah 3T tambah C6. Itu ya. Nah, yang kita ganti itu kan C4, C5, C6 kan? Sudah tahu kan? Udah, itu terakhir dan itu selesai. Jadi RT-nya berapa? Ini 2T kuadrat ditambah T tambah C4-nya 1. 2T kuadrat tambah C5 ya 1. 2/3 T ya, 2/3 T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 3T C6 ya 0. Tambah sini. Nah, yang hilang kan cuma satu nih. Jadi vektor ini namanya object position ya. Posisi objeknya. Jadi 2T kuadrat tambah T plus 1, 2T kuadrat plus 1, 2/3 T pangkat 3 plus 5T kuadrat tambah 3T. Tutup. Selesai. Sip deh.
Oke, ini saya save dulu ya. Kita absen dulu. Mana? Ini ke-8 berarti oke. Eh, oh ini banyak, tambah banyak ini yang online ya. Abu-abu. Felix Stephen Lee ada? Nggak ada. Terus Luf Lufiah Zafirah ada? Ada. Mengapa? Boget. Oke. Terus Marvin Manuel Utomo. Oh, ya, anggap visual aja. Oke. Rafael Victor Sutanto. Rafael biasanya ada. Biasanya ada. Tapi orang nggak ada ya. Nanti ujian nggak bisa kacau nih. Oke, ini sudah selesai. Step. Ada attendant log successful step. Kita masuk ke session log. Session log. Damit. Oke. Berarti udah ini ya.